Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lili Riawati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di LPTK Universitas Patimura dengan nomor peserta 202349837. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Raja Ampat, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat ya? Semangat. Iya, harus tentunya ya, harus masih semangat walaupun di siang hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Jadi silakan ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Mari Bu Guru serta teman-temanku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu absen dulu ya Nak ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Oke baik, semuanya hadir. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, seperti biasa kita ice breaking dulu supaya kalian siang-siang pada siang hari ini lebih semangat lagi ya? Ya. Bisa? Bisa. Oke. Harus ya. Mulai. Ayo. Semuanya berdiri. Terima kasih. Bagaimana? Sudah siap kita belajar untuk siang hari ini ya? Siap. Oke, baik anak-anak, Ibu mau bertanya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita ini. Siapa yang sudah pernah membaca buku? Sudah semua? Buku apa yang sudah pernah dibaca? Oke, baik Kristina. Apa enak? Novel. Judulnya apa yang pernah? Laskar Pelangi. Kemudian apa lagi selain novel? Cerpen. Kemudian selain cerpen apa lagi? Roberto? Puisi. Oke baik. Jadi, aku sekalian pada siang hari ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah di sini kalian nanti akan mengerti apa yang dimaksud dengan buku non fiksi dan buku fiksi, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam buku fiksi, ya, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang fiksi dan non fiksi, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fiksi? Ada yang tahu? Ya, Feni, apa itu nak fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang bersifat imajinasi atau hayalan. Yang bersifat imajinasi atau hayalan ya. Kemudian kalau buku non fiksi, ya Jalil,
Non-fiksi buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Kejadian sebenarnya ya, kejadian yang benar-benar nyata ya. Jadi di sini ya, pengertian buku fiksi dan juga non fiksi ya. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif atau khayalan ya, atau tidak sebenarnya ya nak ya. Nah kemudian kalau berbicara lagi tentang buku fiksi, tidak membutuhkan ya pengalaman dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan karena bersifat imajinatif ya, imajinasi ya, seperti itu. Nah, kalau buku fiksi non fiksi ya, kalau buku non fiksi adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya ya, seperti itu. Nah, di sini buku non fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Tadi kan kalian sudah membahas atau tadi sudah ibu sudah bertanya bahwa yang tadi termasuk adalah buku fiksi. Nah, kalau buku non fiksi itu contohnya seperti apa? Seperti apa nak? Kalau non fiksi contohnya? Geografi. Apa? Geografi. Biografi atau ada juga selain biografi biografi ya, seperti itu. Jadi ada perbedaannya ini. Oh berarti kalau misalkan buku fiksi adalah buku yang bersifat imajinasi, contohnya adalah tadi seperti bisa juga roman, kemudian puisi, bisa juga drama, bisa juga cerpen dan juga novel ya. Kalau non fiksi bisa juga apa tadi? Biografi dan juga autobiografi ya. Next, kemudian di sini buku fiksi dan non fiksi mempunyai ciri-ciri yang berbeda ya. Perhatikan di sini sayang. Lihat di sini nak. Kalau buku fiksi ciri-cirinya dia menggunakan gaya bahasa ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif ya. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah dibahas yaitu bersifat khayalan dan juga imajinasi ya. Itu adalah salah satu dari ciri-ciri buku fiksi ya. Kalau ciri-ciri buku non fiksi, yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa yang formal karena sudah jelas contohnya tadi bahwa biografi dan juga autobiografi ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif ya. Kemudian dia itu berdasarkan apa? Fakta ya. Jelas dan memang benar-benar terjadi ya. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah ya. Jadi tidak hanya sekedar biografi atau autobiografi, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Contoh-contoh buku non fiksi. Kemudian yang berikutnya adalah berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Nah, ini adalah contoh-contoh buku fiksi dan juga non fiksi. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nah, di sini ini adalah penilaian ya. Penilaian buku fiksi. Ya. Jadi di sini ada buku fiksi adalah buku yang memuat karya sastra yang tadi ya, yang bersifat fiktif. Karya sastra terdapat berupa cerpen, kemudian novel, drama dan juga puisi. Ya. Jadi nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan buku cerpen. Jadi di sini ada nilai-nilainya. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang buku fiksi, ya. Yang kita bahas adalah buku fiksi. Nah, di dalam buku fiksi ini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Buku fiksi yang kita ambil adalah tentang cerpen, ya. Yang kita angkat di sini adalah tentang cerpen. Nah, di dalam cerpen ini mempunyai beberapa nilai-nilai yang ada di dalam kumpulan buku cerpen. Di antaranya yang pertama adalah nilai moral, ya. Di sini adalah nilai moral. Nah, di mana nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku. Kemudian akhlak, ya.
Kemudian budi pekerti ya. Jadi mana yang baik dan juga mana yang buruk. Seperti itu ya. Kemudian manusia dengan sesamanya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nilai sosial ya. Kalau nilai sosial berhubungan dengan kehidupan antar manusia dengan manusia ya. Kemudian manusia juga dengan lingkungannya. Nilai sosial juga terkait dengan norma dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa di sini, Nak? Nilai sosial. Ya, nilai sosial. Contoh dari nilai sosial yaitu apa? Tenggang rasa. Kemudian saling memberi. Kemudian saling menghormati pendapat orang lain. Ya. Berikutnya, nilai yang berikutnya adalah nilai budaya, ya. Di sini nilai budaya merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, ya. Nah, nilai budaya ini telah digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya juga ada di sini, Nak, ya. Di sini semua disertakan dengan contoh, ya. Jadi di sini contoh nilai budaya yaitu adat istiadat, kemudian perkawinan atau kematian, ya. Kemudian bagaimana caranya kita adat berpakaian, kemudian budaya kesenian dan upacara adat, ya, betul sekali. Kemudian yang untuk berikutnya adalah nilai religi, ya. Di mana nilai religi di sini merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Apa contohnya? Contohnya apa, Nak? Nilai religi. Contohnya apa? Beribadah. Ya, beribadah kepada siapa? Ya, beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaannya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir adalah nilai politik, ya. Merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan gejolak, kemudian tata pemerintahan di suatu daerah, ya. Jadi itu yang menjadi sebuah latar cerita, ya. Jadi di sini kalian sudah mempelajari atau sudah paham? Tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Tentang apa itu buku fiksi, kemudian apa itu non fiksi, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kemudian nilai-nilai yang ada atau yang terkandung dalam buku fiksi yang kita ambil adalah cerpen, ada 5 diantaranya tadi yang sudah Ibu jelaskan, ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Oke, jadi di sini setelah kalian memahami ini ada tugas untuk kalian yang nantinya di mana Ibu akan membagi kelompok, ya, untuk kalian atau kalian sendiri juga bisa, ya, menentukan mana yang mau jadi kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan juga kelompok 3, ya. Jadi bergabung dengan teman kelompoknya. Setelah membentuk kelompok, jadi nanti Ibu bagikan LKPD untuk kalian kerja. Jadi boleh dibagi dulu kelompoknya, ya. Oke. Baik, silakan. Oke, baik, boleh dibentuk, Nak, kelompoknya. Ayo, 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Boleh bergabung dengan kelompoknya. Sudah? Sudah, Nak? Oke, sudah, ya?
Ya, Bu. Nah, di situ perhatikan. Lihat di situ ada cerita atau buku fiksi. Contoh cerita fiksi yaitu tentang cerpen. Perhatikan di situ, Nak. Kemudian tugas kalian adalah kalian disuruh menentukan nilai-nilai yang terdapat di dalam kutipan cerita buku fiksi tersebut. Ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, boleh dikerja dari sekarang. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah?
Sudah siap untuk dipresentasikan? Hasil kerjanya? Hasil kerjanya sudah siap? Oke, baik, langsung lanjut ke kelompok 1 saja ya. Oke, boleh, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok yang lainnya boleh menyimak dulu nak ya. Dengarkan dulu. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Guru serta teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam kutipan buku fiksi cerpen yang berjudul Untukmu Ayah adalah. Kutipan buku fiksi tersebut memuat nilai keluarga dan moral. Kutipan buku fiksi tersebut mengandung nilai moral tentang kesabaran dan kejujuran. Moral kejujuran tampak dalam kutipan. Sesak rasanya dituduh melakukan apa yang tidak aku lakukan. Moral kesabaran tampak dalam kutipan. Meski gemetaran karena dituduh begitu, emosi itu tetap kutahan karena aku tahu ayah masih dalam keadaan butuh banyak istirahat. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ya. Oke, baik, kelompok 1 silakan duduk. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk nak. Boleh aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Ayo nak. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kutipan buku fiksi atau cerpen yang berjudul Untukmu Ayah sebagai berikut. Kutipan buku fiksi tersebut mengandung nilai moral. Kesabaran tampak dalam kutipan. Meski gemetaran karena dituduh begitu, emosi itu tetap kutahan karena aku tahu ayah masih dalam keadaan butuh banyak istirahat. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 1. Silakan nak. Menurut kelompok kami, nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut bukan hanya moral kesabaran, tetapi moral kejujuran juga karena sudah tampak jelas dalam kutipan. Sesak rasanya dituduh melakukan apa yang tidak aku lakukan. Bagaimana kelompok 2? Baik, kami akan memperbaiki. Oke, baik, silakan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Selamat siang. Selanjutnya untuk kelompok 3. Apa? Ayo kelompok 3, maju ke depan. Oke, silahkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Ibu guru dan serta teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Lanjut menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam kutipan buku fiksi
adalah Kutipan buku fiksi tersebut memuat nilai keluarga dan moral. Kutipan buku fiksi tersebut mengandung nilai moral tentang kesabaran dan kejujuran. Moral kejujuran tampak dalam kutipan. Sesak rasanya dituduh melakukan apa yang tidak aku lakukan. Moral kesabaran tampak dalam kutipan meski gemetaran karena dituduh begitu. Emosiku tetap kutahan karena aku tahu ayah masih dalam keadaan butuh banyak istirahat. sampai di mana tadi? Oke. Demikian hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi, nak? Kelompok 1 dan juga kelompok 2? Sudah jelas? Oke, baik, kelompok 3 silakan duduk. Beri aplaus dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, tadi adalah hasil presentasi kerja kalian, ya. Ibu mau bertanya, apa yang kalian rasakan setelah kerja kelompok seperti ini? Senang. Senang? Kemudian apa lagi? Bahagia. Bahagia. Alasannya apa? Senang kenapa, nak? Bisa bertukaran pikiran. Jadi dengan adanya kelompok seperti ini, Bu, jadi lebih semangat, kemudian bisa saling bertukar pikiran, ya. Kemudian apa lagi? Bisa kerja? Bisa kerja sama, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari hasil presentasi tadi, ya, jawabannya sudah sangat bagus, ya, sudah sangat luar biasa dengan jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan tadi. Kemudian ada juga masukan-masukan yang diberikan oleh kelompok lain, ya, bahwasannya kalau berbicara tentang buku fiksi yang berkaitan dengan buku fiksi, contohnya cerpen yang sudah tadi dipresentasikan, judulnya apa tadi? Untukmu? Ayah. Untukmu ayah, ya, untukmu ayah. Jadi di situ ada beberapa nilai, nak, ya, yang terkandung di dalam cerpen atau buku fiksi tersebut. Di antaranya tadi sudah sangat jelas, sudah betul yang disampaikan oleh kalian bahwa terdapat nilai kejujuran dan juga nilai moral, yaitu kesabaran, ya. Dimana di situ nilai kesabaran tampak dalam kutipan sudah disertakan dengan alasannya. Iya kan tadi sudah sangat jelas sekali, mulai dari meski gemetaran karena dituduh begitu, emosi tetap ditahan, ya. Itu masuk dalam nilai moral kesabaran, ya. Seperti atau moral kejujuran. Jadi bagaimana? Sudah sangat jelas materi kita pada siang hari ini? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada lagi, Ibu bertanya lagi nih. Manfaat dari kalian mempelajari buku fiksi dan non fiksi itu apa, Nak? Ya, oke, Nurul silahkan. Lebih bijaksana. Kemudian yang lainnya ada? Oke, Zaki. Dapat mengurangi stres dengan kita membaca fiksi, dapat mengurangi stres. Saya jadi terhibur, Bu. Seperti itu, ya. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya, Nak? Meningkatkan memori otak.
meningkatkan memori otak ya. Kemudian apa lagi? Lebih mudah bersimpati dan berempati. Lebih mudah bersimpati dan juga berempati ya. Ada yang lainnya lagi? Oke, Roberto, apa nak? Menambah pengetahuan tentang sesuatu yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang buku fiksi dan non fiksi, jadi tahu ya, seperti itu. Kemudian contoh-contoh fiksinya seperti apa, sudah sangat jelas dan sudah paham ya? Sudah sangat jelas, sudah paham semuanya? Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi ibu ingin bertanya, apa yang kalian rasakan atau manfaat apa yang kalian rasakan setelah kalian bekerja kelompok seperti ini? Apa yang kalian rasakan, nak? Senang, Bu. Senang. Bahagia. Senangnya kenapa? Alasannya apa, nak? Bisa saling bertukar pendapat. Kemudian apa lagi? Kerjasama. Bisa saling bekerja sama. Kemudian apa lagi? Saling bertukar pikiran, tadi sudah ya? Oke, jadi kemudian kesimpulan ya, kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah presentasi di depan tadi terkait dengan pembelajaran cerpen ya, buku fiksi cerpen. Ya oke, Imelda. Mana? Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus saling menyayangi saudara, patuh kepada orang tua, dan saling menyayangi satu sama lain. Iya, betul. Nah, kemudian manfaat apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari buku fiksi dan juga non fiksi? Ya, oke. Nurul, apa nak yang kamu rasakan? Lebih bijaksana. Kemudian selanjutnya? Ya. Dapat mengurangi stres dengan kita membaca buku fiksi yang tadi sudah Ibu jelaskan contohnya, dapat mengurangi stres ya. Kemudian ada lagi manfaatnya? Ya, Nurul silahkan. Lebih mudah bersimpati dan berempati. Lebih mudah bersimpati dan juga empati. Ada yang lain? Ya, Saidah. Meningkatkan memori otak. Meningkatkan memori otak. Ada yang lain? Ada lagi? Ya, Asrul, silahkan nak. Menambah pengetahuan tentang sesuatu. Lebih menambah pengetahuan tentang sesuatu ketika kita membaca buku fiksi dan juga non fiksi. Ya. Ada yang lain? Tidak ada? Ya. Tidak ada. Sudah jelas ya? Sudah sangat jelas materi kita pada siang hari ini ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Ya, jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, kita akhiri ya. Jadi nanti kita bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk menutup atau membawakan doa ya, doa penutup. Silahkan ketua kelas. Mari guru serta teman-temanku sebelum kita mengikuti acara kita doa menurut agama dan kita masing-masing juga mulai. Sudah selesai. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.